Sejak dahulu kala, Indonesia kaya akan potensi sumber daya alam, flora, fauna yang senantiasa dimanfaatkan untuk keberlangsungan kehidupan masyarakat kita. Selain untuk keperluan meja dapur, nenek moyang kita mengolah potensi alam yang melimpah ini untuk ramuan herbal demi kesehatan keturunannya. Nenek moyang kita mengamati, mempelajari, dan mengembangkan tanaman obat sebagai solusi penyakit medis maupun non-medis. Dan kini, di berbagai penjuru Nusantara, begitupun dengan Bali, telah tersebar resep-resep ramuan herbal dari tanaman-tanaman obat. Salah satu ramuan herbal yang dikenal oleh masyarakat Bali adalah suatu minuman herbal atau suatu jamu yang berbahan ekstrak daun tumbuhan berbunga bernama kerasi. Tumbuhan kerasi ini hidup di habitat tropis dan memiliki nama latin Lantana camara. Ramuan tanaman herbal ini dimanfaatkan untuk meningkatkan nafsu makan. Sebuah studi di Medicinal Plant Research Institute India menunjukkan senyawa-senyawa aktif yang dikandung oleh ekstrak daun Lantana camara yang tergolong ke dalam beberapa jenis senyawa turunan terpena. Di antaranya ada monoterpena, monoterpenoid, dan sesquiterpena. Pertama-tama kita akan membahas terpena secara umum. Terpena merupakan suatu golongan hidrokarbon yang banyak dihasilkan oleh vakuola sel tumbuhan. Terpena dan turunannya menyusun minyak atsiri yang dihasilkan oleh tumbuhan. Terpena memiliki kerangka penyusun isoprena dan golongan ini memiliki rumus dasar C5H8N. Dengan N merupakan bilangan penentu tipe-tipe terpena itu sendiri. Hemiterpena untuk N sama dengan 1, monoterpena untuk N sama dengan 2, sesquiterpena untuk N sama dengan 3, diterpena untuk N sama dengan 4, triterpena untuk N sama dengan 6, dan tetraterpena untuk N sama dengan 8. Adapun turunan terpena yang mengalami modifikasi, baik perubahan struktur rantai, memiliki substituen tambahan atau teroksidasi, juga disebut dengan terpenoid. Terdapat banyak sekali macam-macam senyawa terpena. Contoh-contoh terpena yang terkandung dalam ekstrak daun Lantana camara adalah sebagai berikut. Yang pertama di golongan monoterpena ada myrcena, limonena, terpinolena, alpha-pinena, dan beta-pinena. Kemudian di golongan monoterpenoid ada satu senyawa yakni linalol. Dan yang terakhir di golongan sesquiterpena ada senyawa beta-caryophylena, gamma-curcumena, dan alpha-humulena. Senyawa-senyawa inilah yang terkandung dalam ekstrak daun Lantana camara yang dikonsumsi sebagai jamu kerasi peningkat nafsu makan oleh masyarakat Bali. Dan kini kita akan membahas tata nama penamaan dari masing-masing senyawa terpena di atas. Dan kini kita akan membahas bagaimana tata nama atau penamaan dari senyawa-senyawa terpena yang terkandung dalam ekstrak daun Lantana camara ini. Senyawa yang pertama yakni senyawa myrcena, kita tentukan dulu rantai induknya. Kita mulai penomoran dari atom karbon ujung yang memiliki ikatan rangkap, karena dia memiliki prioritas yang tertinggi sebagai rantai induk. Kita dapatkan ada 8 atom karbon yang menjadi rantai induk, berarti nama dasarnya adalah oktana. Sepanjang perjalanan atom karbon 1 menuju atom karbon nomor 8, kita menemukan ada 2 ikatan rangkap, yakni kita jumpai pada atom karbon nomor 1 dan atom karbon nomor 6. Perhatikan kotak yang berubah warna menjadi orange. Adanya 2 ikatan rangkap tersebut mengakibatkan namanya berubah menjadi okta 1,6 diena. Kemudian kita amati berbagai macam substituen yang terdapat di senyawa ini. Pada atom karbon yang berubah warna menjadi hijau, yakni di nomor 3 dan 7. Di nomor 3 itu terdapat adanya gugus metilidena, sedangkan di atom karbon nomor 7 terdapat gugus metil. Jadi, dengan menggunakan informasi-informasi tadi, kita gabungkan dan kita akan mendapat nama IUPAC dari senyawa myrcena, yakni 7-metil 3-metiledena, okta 1,6 diena. Senyawa yang kedua yakni limonena. Kita tentukan dulu rantai induknya, yakni suatu cincin sikloheksana karena terdiri dari 6 atom karbon C yang membentuk suatu cincin. Di dalam cincin ini, kita amati bahwa di atom karbon nomor 1 itu terdapat suatu ikatan rangkap dengan atom karbon nomor 2. Jadi, rantai induk tadi kini bernama sikloheksen 1-ena. Kemudian kita akan mengamati adanya substituen-substituen yang terikat pada rantai induk senyawa limonena. Dimulai dari yang pertama, di atom karbon nomor 1 itu terdapat senyawa gugus metil. Jadi substituen pertama adalah 1-metil. Lalu di atom karbon nomor 4 itu terdapat suatu substituen yang kompleks, atau bisa disebut dengan substituen yang memiliki rantai induk tersendiri. Jadi kita beri penomoran terlebih dahulu kepada rantai substituen ini. Rantai induk substituen kompleks yang kita temui memiliki 3 atom karbon C.
Jadi nama dasarnya adalah propana. Karena di atom karbon nomor 1 terdapat ikatan rangkap, dan di atom karbon nomor 2 itu terikat dengan rantai induk senyawa limonena, maka nama substituen bertingkat kita adalah 4 kurung buka prop 1N 2Il kurung tutup. Setelah mendata semua substituen yang terikat pada rantai induk, kita akan beralih ke konfigurasi absolut dari senyawa kita. Pada senyawa limonena ini terdapat satu atom karbon C chiral yang terletak di atom karbon nomor 4. Dengan menggunakan metode Chan-Ingon-Prelog, kita mendapat data bahwa atom karbon nomor 4 itu memiliki konfigurasi 4R, atau bisa disebut memutar polarimetri ke arah kanan. Dari semua informasi tadi, kita gabungkan untuk membentuk suatu nama senyawa IUPAC dari senyawa limonena ini, yakni 4R, 1-metil, 4, prop 1N, 2Il, sikloheksen 1Na. Yang ketiga, senyawa terpinolena. Kita tentukan dulu rantai induknya, yakni suatu cincin sikloheksena seperti senyawa sebelumnya. Namun kini penomorannya dimulai dari nomor 1 dan searah dengan jarum jam. Di sepanjang cincin sikloheksana ini, kita mendapati adanya suatu ikatan rangkap di atom karbon nomor 1, sehingga rantai induknya kini bernama sikloheksen 1Na. Di atom nomor 1 itu terdapat gugus metil, dan sebagai substituen namanya menjadi 1-metil. Di atom karbon nomor 4 itu terdapat suatu substituen kompleks lagi yang memiliki 3 atom karbon induk. Rantai substituen bertingkat yang kita jumpai memiliki 3 atom karbon, sehingga nama dasarnya adalah propana. Karena di atom nomor 2 ia berikatan dengan rantai induk senyawa terpinolena dengan ikatan rangkap 2, jadi nama substituen bertingkat ini adalah 4 propan 2 ilidena. Karena tidak ada atom C yang chiral, jadi kita gabungkan semua informasi sebelumnya menjadi suatu nama IUPAC untuk senyawa terpinolena. Jadi namanya adalah 1-metil, 4, propan 2 ilidena, sikloheksen 1Na. Selanjutnya senyawa alfa pinena. Kita amati bahwa senyawa ini terdiri dari 2 cincin, atau kita bisa sebut dengan senyawa bisiklo. Pada tata nama penamaan senyawa bisiklo, kita pertama-tama harus menentukan di mana titik poros prioritas tertinggi. Yang kita nomori dengan nomor 1 itu berada atau jatuh ke atom karbon seperti berikut. Mengapa nomor 1 jatuh di sana? Karena atom karbon tersebut memiliki tetangga atom karbon yang memiliki substituen atau prioritas yang tinggi juga. Di mana di sampingnya, di samping bawah itu ada atom karbon yang memiliki 2 gugus metil, dan di samping atasnya ada atom karbon yang memiliki gugus metil dan sekaligus ia memiliki ikatan rangkap. Jadi kita tentukan titik poros yang sebelah ini menjadi titik poros prioritas tertinggi. Penomoran berlanjut, yakni penomoran nomor kedua pada atom karbon yang memiliki prioritas tertinggi, yakni ke atom tetangga yang sebelah atas, dikarenakan dia memiliki ikatan rangkap. Penomoran pun berlanjut, kemudian bertemu di titik poros kedua. Untuk penomoran nomor 6, itu jatuh kepada atom karbon yang memiliki substituen karena dia prioritasnya lebih tinggi. Karena terdapat 7 atom karbon yang terlibat dalam sistem bisiklo ini atau terlibat dalam rantai induk kita kali ini, maka penamaannya memiliki nama dasar heptana digabungkan dengan awalan bisiklo. Jadi modal awal nama rantai induk kita adalah bisikloheptana. Sesuai dengan aturan tata nama senyawa bisiklo atau cincin ganda, kita harus mengkodifikasi rantai-rantai yang menghubungkan antara titik poros. Di sana terdapat rantai 2, 3, 4 yang terdiri dari 3 atom karbon, kemudian rantai atom nomor 7 yang terdiri dari 1 atom karbon, kemudian nomor 6 yang terdiri dari 1 atom karbon penghubung. Jadi nama rantai induk tadi berubah menjadi bisiklo kurung siku 3.1.1 kurung siku tutup heptana. Kemudian kita amati di nomor 2 itu terdapat adanya ikatan rangkap. Jadinya namanya kini berubah menjadi bisiklo kurung siku 3.1.1 hep 2Na. Lalu kita analisis dan kita amati substituen-substituen yang ada di rantai induk senyawa alfa pinena. Dimulai dari atom karbon nomor 2, di sana ada gugus metil, dan ternyata di atom karbon nomor 6 juga terdapat 2 gugus metil.
Jadi total ada 3 gugus metil dan nama substituen yang tepat adalah trimetil karena dia terdapat di atom karbon nomor 2 dan atom karbon 6. Nama substituen yang tepat adalah 2,6,6 trimetil. Kemudian kita amati atom karbon yang bersifat chiral di rantai induk senyawa alfa pinena. Itu ada atom karbon nomor 1 dan atom karbon nomor 5. Menggunakan metode Chan-Engel-Plarock, kita mendapat data bahwa konfigurasi absolutnya adalah 1s dan 5s. Dengan menggabungkan semua informasi sebelumnya, kita mendapat nama IUPAC dari senyawa alfa pinena adalah kurung buka 1s, 5s, kurung tutup 2,6,6 trimetil bisiklo kurung siku 3.1.1 hep 2-ena. Selanjutnya senyawa beta pinena yang memiliki rantai induk serupa dengan senyawa alfa pinena karena mereka adalah suatu isomer. Pada senyawa ini, kita mulai penomoran dari nomor 1 di titik poros prioritas tertinggi, lalu berlanjut ke titik poros selanjutnya yang sama seperti rute penamaan atau penomoran di senyawa alfa pinena. Karena di rantai induk senyawa beta pinena tidak terdapat adanya ikatan rangkap, jadi nama rantai induknya adalah bisiklo kurung siku 3.1.1 heptana. Lalu kita amati substituen yang terikat pada rantai induk senyawa ini. Di atom nomor 6 itu terdapat 2 gugus metil sehingga namanya adalah 6,6 dimetil, dan di atom nomor 2 itu terdapat gugus metilidena sehingga nama substituennya adalah 2 metilidena. Lalu kita amati konfigurasi absolut dari senyawa ini yang tidak berbeda dengan senyawa alfa pinena, yakni konfigurasi absolutnya adalah 1s dan 5s. Dengan menggunakan informasi-informasi tadi, kita gabungkan dan kita akan mendapatkan nama IUPAC dari senyawa beta pinena, yakni 1s, 5s, 6,6 dimetil, 2 metilidena, bisiklo, 3.1.1 heptana. Selanjutnya senyawa linalul. Senyawa linalul ini merupakan suatu monoterpenoid karena dia adalah monoterpena yang mengalami modifikasi, yakni adanya penambahan gugus hidroksi di atom nomor 3. Oleh karena itu, dia termasuk ke dalam golongan monoterpenoid. Kita mulai penamaannya dengan melakukan penomoran dari rantai induk terpanjang yang paling dekat dengan gugus hidroksi. Kita mendapat adanya rantai induk berjumlah 8 atom karbon, maka nama dasar rantai induknya adalah oktana. Kita amati di atom karbon nomor 1 dan 6 itu terdapat senyawa ikatan rangkap, maka kita menyisipkan kata 1,6 diena. Kemudian di atom karbon nomor 3 itu terdapat adanya gugus hidroksi. Oleh karena itu, kita sisipkan juga kata 3 ol. Dari informasi tadi, kita mendapat nama rantai induk senyawa linalul adalah okta 1,6 dien 3 ol. Kita analisa adanya substituen pada senyawa ini. Di atom nomor 3 dan 7 itu terdapat 1 gugus metil, masing-masing 1 gugus metil, sehingga nama substituennya adalah 3,7 dimetil. Senyawa ini memiliki 1 atom C chiral, yakni di nomor 3, di mana menggunakan aturan Chan-Engel-Plarock kita mendapatkan data bahwa konfigurasi absolutnya adalah 3R. Dengan menggabungkan semua informasi tadi mengenai nama rantai induk, substituen, dan konfigurasi absolut, kita mendapat nama lengkap IUPAC senyawa linalul, yakni 3R, 3,7 dimetil, okta 1,6 dien 3 ol. Selanjutnya adalah suatu senyawa bisiklo, kasusnya sama seperti tadi, yakni senyawa beta karyophyllena. Kita mulai dulu dengan meletakkan penomoran prioritas tertinggi, yaitu nomor 1, di titik poros yang paling dekat dengan adanya keberadaan ikatan rangkap. Kita beri nomor 1 di atom karbon ini. Karena dia berada paling dekat dengan adanya suatu ikatan rangkap yang berada di atasnya, maka kita melanjutkan penomorannya. Nomor 2 menyerupai suatu arah yang berlawanan dengan arah jarum jam. Kemudian kita bertemu di titik poros kedua, yang dimana kita akan menaruh nomor 9 di sana. Lalu dilanjutkan nomor 10 dan 11 di rantai penghubung antara titik poros yang lain. Karena pada rantai bisiklo ini terdapat adanya satu ikatan terangkap 2 di atom nomor 4, kita sisipkan kata 4-ena. Rantai induk bisiklo ini memiliki jumlah total atom karbon yakni 11 atom karbon. Maka dari itu,
Nama dasarnya adalah undekana. Bergabung dengan sisipan tadi, jadinya undek 4ena. Karena dia merupakan satu senyawa bisiklo, dan antara kedua titik porosnya, antara nomor 1 dan 9, itu dihubungkan oleh penghubung yang berjumlah 7 atom karbon, ada berjumlah 2 atom karbon, dan ada satu penghubung yang tanpa atom karbon sama sekali. Jadi, kita tetapkan nama rantai induknya bisiklo 7.2.0 undek 4ena. Kita amati adanya substituen pada rantai induk senyawa ini. Di atom karbon nomor 4 terdapat 1 gugus metil. Di atom karbon nomor 11 itu terdapat 2 gugus metil. Jadi substituen pertama adalah 4,11,11 trimetil. Kemudian di atom karbon nomor 8 itu terdapat substituen dengan nama gugus metilidena. Namanya menjadi 8 metilidena. Lalu kita analisis, kita amati konfigurasi absolut dari senyawa ini. Kita mendapati adanya 2 atom chiral, yakni di nomor 1 dan 9. Dan dengan menggunakan metode Chern-Ingold-Prelog, kita mendapat konfigurasi absolut. Nomor 1 adalah R, nomor 9 adalah S. Informasi-informasi tadi kita gabungkan, dan kita akhirnya mendapat nama lengkap IUPAC dari senyawa beta-karyofilena, yakni 1R, 9S, 4,11,11 trimetil, 8 metilidena, bisiklo, 7.2.0 undek 4ena. Senyawa selanjutnya yakni gamma curcumena. Senyawa ini terlihat seolah-olah memiliki rantai induk yang sangat panjang. Namun dalam tata nama IUPAC, rantai induk yang sah adalah rantai induk yang terdiri dari 6 atom karbon C yang membentuk suatu cincin, di mana penamaannya atau penomorannya berawal dari nomor 1 di atom karbon yang memiliki ikatan rangkap 2 dan memiliki substituen yang sederhana. Dibandingkan dengan atom karbon yang terletak di sebelah kanan atas, itu memiliki substituen yang kompleks, substituen yang memiliki rantai sampingan sendiri. Jadi, nomor 1 kita letakkan di atom karbon di sebelah kiri bawah. Kemudian penomoran berlanjut ke nomor 2, ke nomor 3 sesuai dengan arah jarum jam karena mengikuti keberadaan atau menyusuri adanya ikatan rangkap selanjutnya. Di rantai induk ini, kita mendapati di nomor 1 dan 3 itu terdapat suatu ikatan rangkap ganda. Jadi, nama rantai induknya kini berubah menjadi sikloheksa 1,3 diena. Sekarang kita amati substituen-substituen yang terikat pada rantai induk senyawa ini. Di nomor 1 itu terdapat gugus metil, nama substituennya menjadi 1 metil. Kemudian di nomor 4 itu terikat suatu substituen yang kompleks atau memiliki rantai induk tersendiri, atau kita bisa sebut dengan rantai induk sampingan, di mana kita akan memulai penomorannya dari atom, di mana kita akan memulai penomoran rantai induk sampingan ini dari ujung atom yang paling dekat dengan rantai induk senyawa curcumena, yakni dimulai dari atas, dan kita mendapat rantai induk sampingannya berjumlah 7 atom karbon, di mana nama dasarnya berarti adalah heptana. Rantai induk sampingan ini memiliki ikatan rangkap ganda di atom nomor 5-nya, dan di atom nomor 2-nya ia berikatan langsung dengan rantai induk curcumena. Jadi, nama rantai induk sampingannya adalah Hep5N2-il. Rantai induk samping ini juga ternyata memiliki substituen, yakni substituen gugus metil di atom nomor 6, sehingga nama substituen sampingannya adalah 6 metil. Dan rantai induk sampingan ini ternyata memiliki satu atom karbon chiral, yakni di nomor 2. Sesuai dengan metode Chern-Ingold-Prelog, kita mendapat konfigurasi absolutnya adalah 2R. Kita gabungkan informasi-informasi mengenai rantai induk samping, maka kita akan mendapat nama substituen bertingkat kita, yakni 4, 2R, 6-metil Hep 5N 2-il. Dengan menggabungkan substituen bertingkat, substituen, dan rantai induk dari senyawa gamma curcumena, maka kita mendapat nama IUPAC dari senyawa gamma curcumena, yakni 1-metil 4,2R, 6-metil Hep 5N 2-il sikloheksa 1,3 diena. Senyawa terakhir yakni alpha humulena. Kita mulai penomorannya dengan mempertimbangkan atom karbon mana yang dekat dengan gugus prioritas, atom karbon mana yang prioritasnya lebih tinggi,
dan atom karbon mana yang bila kita mulai penomorannya dari sana, apakah berlawanan arah jarum jam atau searah jarum jam, ia menghasilkan susunan-susunan substituen, susunan dari formasi ikatan rangkapnya, yang apabila angka-angka tersebut dijumlahkan menghasilkan jumlah yang paling kecil. Jadi penomorannya adalah seperti berikut. Kita ketahui bahwa rantai induk dari senyawa alfa humulena ini terdiri dari 11 atom karbon, di mana nama dasarnya berarti sikloundekana. Dari rute nomor 1 hingga nomor 11 yang seperti berlawanan dengan arah jarum jam, kita mendapati adanya 3 ikatan rangkap ganda yang terletak di atom nomor 1, 4, dan 8, sehingga kita mendapat sisipan 1,4,8 triena. Oleh karena itu, rantai induk dari senyawa alfa humulena ini adalah sikloundeka 1,4,8 triena. Lalu kita amati nomor atom yang memiliki substituen-substituen. Kita dapati bahwa nomor atom 2, 6, dan 9 masing-masing memiliki satu substituen metil, dan di nomor 6 memiliki 2 substituen metil. Jadi, nama substituennya adalah 2,6,6,9 tetrametil. Dengan menggabungkan kedua informasi tersebut, kita mendapatkan nama IUPAC dari senyawa alfa humulena adalah 2,6,6,9 tetrametil sikloundeka 1,4,8 triena. Senyawa mirsena, beta karyofilena, limonena, dan gamma kurkumena menstimulus produksi hormon grelin atau juga disebut dengan hormon lenomorelin, yakni suatu hormon yang diproduksi di usus kita yang memberi sinyal kepada otak untuk meningkatkan nafsu makan. Sedangkan senyawa terpinolena, alfa-pinena, beta-pinena, dan humulena memberi stimulus mood secara psikis yang membantu meningkatkan nafsu makan. Untuk membuat jamu kerasi tradisional yang berkhasiat sebagai peningkat nafsu makan, yang tentunya mengandung senyawa-senyawa berguna tadi, diperlukan bahan dan peralatan sebagai berikut. Yang pertama, siapkan 4-6 tangkai batang tumbuhan kerasi atau tumbuhan lantana camara, kemudian setengah sendok teh garam dapur, lalu setengah sendok makan buah asam yang sudah dihaluskan, kemudian air sebanyak 200 ml, baskom 500 ml atau wadah lainnya, lalu gelas yang digunakan untuk wadah minuman. Berikut adalah proses pembuatan jamu kerasi atau herbal ekstrak daun lantana camara secara konvensional. Pertama-tama, petik 4-6 tangkai batang tumbuhan kerasi atau tumbuhan lantana camara. Kemudian pisahkan daun kerasi muda dari tangkainya. Lalu siapkan air, garam, dan buah asam yang sudah dihaluskan. Langkah keempat, masukkan daun kerasi dan air sejumlah 200 ml ke dalam wadah. Remas daun kerasi dengan tangan bersih hingga cairan di dalamnya keluar. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam dan buah asam halus. Langkah terakhir, tinggal aduk merata, lalu tuangkan ramuan jamu kerasi ke dalam gelas, hingga akhirnya jamu kerasi siap untuk dikonsumsi. Pada minuman herbal ini, garam dan buah asam hanya berperan sebagai pemberi cita rasa tambahan, karena ekstrak daun kerasi sendiri memiliki rasa tawar yang khas. Sekian laporan saya mengenai khasiat jamu kerasi atau herbal ekstrak daun lantana camara yang disertai dengan analisa penamaan dari masing-masing senyawa yang terkandung dalam ekstrak daun tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.